wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dipertemukan lagi untuk kedua kalinya. Semua ini berkat karunia kesehatan kasih Allah. Kemudian ada izin Allah maka kita bisa bertemu. Kemudian dan salam kita sampaikan kepada dunia alam dengan kita semua. Nabi Muhammad SAW telah membawa kita dari alam yang gelap salam gelap. Nanti ini ada banyak hal yang mau saya sampaikan. Jadi sifatnya ada semacam conditioning namanya. Jadi kalau kamu lihat ini kan otak kanan, saya biasa terlatih soal otak kanan bukan otak kiri lagi. Waktu jadi dosen dulu ya otak kiri. Jadi otak kiri kita itu banyak di dalam sekolah, ya. Aljabar, berhitung, matematika, segala macam semua lah. Di sini tidak, saya mau bicara otak kanan. Terus otak kanan itu sifatnya apa? Bukan tekstual tapi kontekstual. Jadi dia menyeluruh. Gitu. Jadi kalau kita lihat ada orang dia bicara kayak orang gila, tapi semua cakapnya betul. Cakap semua, itu kayak orang gila ya. Itu yang bilang kayak orang gila otak kiri, otak sekolah itu yang bilang dia kayak orang gila. Gak intelek kelihatannya. Padahal dia sangat intelek. Gitu. Nanti ada sesi kita di sini. Ini ada tugas kita bersama, termasuk saya. Gagasannya alhamdulillah sudah ketemu. Cuman mau diaktualkan gagasannya ini. Kalau mau diaktualkan gagasannya ini harus sama-sama kita. Sama kita menyelesaikan nanti. Mudah-mudahan bisa selesai. Paling tidak bisa dapat 1 poin aja kalau bisa selesai dapat kita. Alhamdulillah. Dan itu mudah-mudahan insya Allah bismillah kalau memang setuju besok bisa dipakai udah gagasan untuk yang marketing utamanya. Besok bisa dipakai. Dan mudah-mudahan gagasan ini belum pernah ada di Indonesia dan mungkin di dunia berkali tak tahu Allah. Saya juga tak tahu ya. Sebelumnya saya udah banyak coret ini saya sengaja bawa ini semua. Oh yang pertama sebentar dulu ya. Ini ada saya mau tunjukkan di mana saya taruh Allah. Saya kan ada di sini. Saya lihat dulu. Ada nih. Kenapa saya keluarin PowerPoint? Dan dahsyatnya otak itu. Saya sudah, biar ada yang ngeliat dulu isinya. Anak muda, coba tengok. Masih ada tintanya nggak? Masih ya, muda kan terang ya, masih ada ya. Baru ini. Jadi saya beli ballpoint ini udah seminggu lah lebih kurang. Ini buat nyoret-nyoret. Saya terbiasa nyoret-nyoret. Kalau di komputer kan nggak bisa coret-coret. Nggak dapat ide saya kalau ngetik di komputer itu saya nggak dapat ide. Kalau coret-coretnya saya dapat ide. Nah, itu pula. Jadi susahnya di situ ya. Saya was-was. Jangan sampai tintanya ini habis malam-malam. Kalau saya lagi anak-anak nulis dia habis. Karena saya nggak beli 2 biji, 1 biji harganya cuma 8.000. Tadi malam terjadi was-was saya itu jadi kenyataan. Ini pulpen nggak bisa lagi dipakai. Padahal saya letakkan di meja begini. Pakai, letak. Begitu saya mau pakai lagi, nggak mau ya. Saya bakar udah, merokok, saya pakai plastik, sigaretan udah. Saya gini di meja saya kaca, saya gini di meja kaca. Nggak bisa lagi tulis. Hebat ya perasaan itu. Jadi kenyataan dia merasakan. Biar kalian tahu, hanya ini aja. Sengaja saya bawa itu sebelum saya buang, saya kira saya mau nunjukin. Jadi khawatir tintanya habis jadi kenyataan. Padahal isi penuh. Jelas itu ya. Jadi kenyataannya realita dia. Jadi jangan main-main dengan pikiran itu dia. Cuman kalau bahasa orang zaman dulu bilang apa? Kalau kata orang zaman dulu apa? Orang zaman dulu bilang, ucapan itu doa. Nanti kalau pas malaikat yang tukang ngaminin lewat, pas kau ngomong, yaminin mereka jadi kenyataan kan gitu kan? Itu mungkin dari sisi spiritualnya seperti itu saya nggak tahu. Tapi dari segi realita itu nyata. Saya khawatir tintanya habis, ternyata saya nggak bisa pakai. Saya coba, udah berapa setengah jam
Saya baca-baca, mungkin setan yang dari sumber ini nggak bisa lagi. Jadi harus positive thinking itu ya benar itu. Terus semua persoalan kita itu jawabannya apa? Jawabannya diri kita sendiri masing-masing. Jadi Anda adalah jawaban dari semua permasalahan, diri Anda. Orang tidak bisa sukses, ada dua, ini mirip-mirip ya. Bisa nggak kira-kira tahu? Orang tidak bisa sukses karena dia nggak bisa bayar atau nggak mampu beli. Dekat tuh kan, orang nih, saya mau sukses, iya, kamu mau sukses bagus, karena nggak bisa bayar atau nggak bisa beli. Kalau beli itu kan masih keinginan. Saya nanti gajian mau beli baju, mau beli jilbab, mau beli sepatu, mau beli ini, beli itu. Itu kan baru mau beli, belum tentu beli. Tapi kalau cerita bayar, bendanya udah ada nggak depan kita? Jadi kita mau sukses tidak mampu bayar. Beli mampu, mungkin mampu beli. Karena masih niat, kok beli itu masih niat. Tapi kalau udah cerita bayar, itu nggak ada cerita. Kalau mau ini, bayar. Itu dia. Sebenarnya itu beda artinya. Jadi ini conditioning kita ini, kita lihat setiap peristiwa di alam ini, apapun yang terjadi di alam ini, pasti punya tujuan. Pasti punya tujuan. Cuman kita punya tujuan nggak dalam hidup ini. Kalau kita nggak punya tujuan dalam hidup ini, maka semua peristiwa yang terjadi ini nggak ada maknanya, nggak ada artinya bagi kita. Termasuklah Israel menyerang Palestina, paling kesian ya. Islam ditembak Israel paling gitu. Aduh, ada orang miskin, kesian ya. Dia miskin, yalah mungkin turunannya miskin. Pasti kayak gitu pikirannya kan gitu. Jadi semua peristiwa di alam ini yang terjadi ini pasti ada tujuannya. Kalau tidak peristiwa itu bisa terjadi kan ada izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak ada izin Allah nggak bisa terjadi peristiwa. Terus kita nggak punya tujuan hidup, nah itu kacau. Jadi kalian harus biasakan. Aku dari umur sekian sampai umur sekian harus punya simpanan sekian misalnya. Aku dari umur sekian ke umur sekian nggak mau kawin dulu. Kenapa? Mau ngurus adik aku sampai tamat SMA. Kalau udah kuliah urusan dia lah, aku mau nolong dia supaya tamat SMA atau tamat SMP misalnya. Mesti kalian buat itu semua. Nanti bisa dicari caranya, bisa dibuat format. Dan itu tiap hari dibaca itu, tiap hari dibaca. Tujuan aku ini, walaupun udah apa, tiap hari harus dibaca. Dengan tujuan kita. Sekarang kita lihat, dalam hidup ini ada nggak namanya musibah? Ada. Ada dalam Quran Allah bilang pelan-pelan kami tarik dia ke arah musibah. Nanti dia nggak terasa. Tiba-tiba dia udah ketemu musibah di sana. Musibah itu sebenarnya bukan bala, bukan sebuah kehancuran. Misalnya kita perusahaan omset menurun, itu musibah, itu bukan kehancuran. Tapi musibah itu sebenarnya mau mendikte kita. Punya tujuan musibah yang dikasih Allah sama kita. Memang begitu, nabi-nabi semua kayak gitu. Dapat musibah macam-macam. Nanti saya mau bawa sama kalian ada satu kisah Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Itu ada ayat kata Allah, Musa tiba-tiba merasa takut. Terus Allah motivasi kata-kata. Motivasi itu memang pakai kata-kata, mau lebih dari kata-kata nggak ada. Seperti kemarin saya sampaikan, kita minta sama Allah kata-kata, walaupun dalam hati kan, ya Allah tolonglah aku, ya Allah Tuhanku selamatkanlah aku, ya Allah Tuhanku jawabkan aku lagi neraka. Semua kata-kata. Kata-kata. Quran itu kata-kata. Dan kata-kata itu ada energi yang seperti saya sampaikan. Jadi musibah itu bukan untuk menimbun alasan-alasan yang melumpuhkan. Ada orang dapat musibah terus waktu kita tanya, loh kok bisa kejadian gini? Terus dia mau berbicara dengan alasan-alasan yang membuat dia semakin lumpuh. Itu sering. Dia bercerita tentang musibah itu. Ya sudahlah aku pasrah. Akhirnya ujungnya dia pasrah. Pada saat dia ditimpa musibah. Tapi nanti kalau musibahnya itu hilang, begini.
Ada meja kecil kalian enggak? Saya mau taruh kertas saya di atas. Saya nggak enak duduk. Punya? Ada coba. Meja kecil satu. Tinggi ya? Ada tinggi nggak? Iya. Tinggi nggak? Ini meja ngaji. Iya, meja ngaji. Nggak apa-apa lah, kita taruh aja. Ya, makasih banyak. Nggak apa-apa lah, miring-miring masih tuh boleh apa? Aduh. Jadi dalam hidup ini kan begini. Ada namanya realita. Realita. Kenyataan. Sebetulnya kenyataan ini tidak ada. Apapun yang terjadi, kalau kau lihat sesuatu kau cuek, nggak mau mikirinya, buang muka segala macam, nggak ada ini. Realita ini. Kenyataan ini tidak ada dalam hidup. Tapi kenyataan ini baru ada, baru muncul, baru bisa kita rasakan setelah kita persepsi. Nah, namanya persepsi sudut pandang. Persepsi. Itu kan aja. Setelah kita lihat, baru, oh gini ada persepsi kita. Jadi ada orang nih misalnya kita buat eksperimen. Ini ada sawah tuh, ya kan? Terus kita suruh orang nonton dari jendela, 2 orang. Coba kau lihat itu, dia lihat. Gak lama hujan, mendung hujan dia lihat. Habis itu kita panggil, apa yang kau lihat? Padahal dia aja sama jendela itu kongsi berdua. Saya melihat luar biasa hujan. Pasti petani semua berbilang karena di sana banyak sawah segala macam. Yang satu melihat apa? Aduh saya kesian kali nengok kambingnya lari setengah mati pilih takut kena hujan, takut basah. Itu namanya persepsi. Jadi realita ini harus dipersepsi baru ada, kalau nggak ada dia. Terus realita ini ada komponen penyusunnya, ada komponennya, namanya komponen. Ada komponen penyusunnya supaya ini terjadi. Apa salah satu komponen penyusunnya? Doa. Salah satu komponen penyusunnya adalah doa. Menyebabkan dia wujud. Apa sebab dia terjadi? Ada izin Allah. Bismillah. Kalau nggak ada izin Allah nggak bisa terjadi. Apalagi menyebabkan adanya realita ini? Karakter kita, pikiran kita, perasaan kita, segala macam itu menyebabkan adanya realita terjadi. Itu dia. Hati-hati loh dengan karakter. Karakter ini bisa mendestroy, merusak kesehatan kita. Misalnya karakter tukang marah, asik marah aja, tensinya naik, terus lama-lama stroke. Ya kan? Stroke pasti. Jadi karakter itu hati-hati. Bisa juga membuat kita tambah bagus. Bisa membuat kehidupan kita tambah jelek. Bisa. Emosional aja. Suntuk terus tidak punya jalan keluar. Apa yang harus kulakukan? Aku udah buat begini, tetap gagal terus. Akhirnya dia menyalahkan Tuhan misalnya. Ini dia. Jadi ada komponen penyusun realita itu. Kalau kita copot satu saja, misalnya Allah copot, bukan kita lah, Allah cabut. Allah cabut ini, komponen ini, cek izinnya dia cabut, ini realita nggak ada lagi. Pencuri, kita ambil yang ekstrim. Orang mau mencuri, kok bisa berhasil ya pencuri? Ada izin Allah? Ada. Orang mau mencuri itu, apalagi perampok, dia juga buat persiapan. Apa persiapannya? Angkat ini, apa namanya yang pendek itu apa? Suatu humble bundle apa? Gini supaya tegak, supaya ininya tegak ya kan? Nah, pagi-pagi lari-lari supaya kalau dikejar orang nanti bisa kencang larinya, napasnya kuat. Dia juga punya persiapan maling itu. Harus rambut cepak, putih dihitamin, ya kan? Segala macam. Pakai sabun yang banyak minyak supaya mukanya berminyak jadi kelihatan lebih seram. Mesti ada. Udah gitu ngintip rumah itu dimonitor. Coba lu intip di rumah ya, kapan kosongnya. Nah, itu dia. Gak kosong-kosong dari mana lu tahu? Bodoh lu. Gak kosong, lampunya hidup mati. Hidup mati bisa aja sekarang ada alat dijual orang. Jam sekian mati, jam sekian hidup. Bisa. Saya punya itu alatnya. Udah berpuluh tahun saya punya alatnya. Dulu kalau saya pergi rumah kosong, mesin air tiba-tiba hidup. Mesin air hidup, nanti jam sekian mati mesin air. Padahal saya nggak ada rumah. Dan goblok lu, lihat itu got depannya. Nah,
Kalau cuci piring atau mandi mungkin keluarnya di lihat gotnya kering nggak? Oh lihat gotnya, iya belajar lo harus punya ilmu. Mau mencuri, iya bos, gotnya basah dulu. Ah itu berarti ada orang dalam, goblok lo. Itu dia. Kalau kering gotnya itu berarti baru nggak ada orang di dalam. Jadi untuk buat jahat aja harus ada persiapan. Gimana kita mau punya hasil kalau nggak punya persiapan? Persiapan itu apa namanya? Latihan. Ini nggak bisa ditawar, namanya latihan. Harus melatih diri terus. Misalnya Anda mau nelfon orang, ya kan, ngomong lah. Saya buka, selamat siang Pak. Ambil bercermin. Kalau perlu taruh cermin depan Anda, senyum. Senyum itu kan mahal kan, gitu kan. Selamat siang Pak. Cocok. Selamat siang, rekam suaranya. Selamat siang Pak. Atau siang Pak. Cocok juga ya kan. Tahu mana duluan ya, maaf ya Pak, maaf apa salah aku, maksudnya selamat siang Pak ini Pak. Nah, kan harus ada persiapan, latihan. Yang buat orang hebat itu latihan. Kalian tahu satu pemain band namanya Santana, Black Magic Woman nama lagunya. Itu si Santana itu yang menciptakan lagu-lagu, dia jago main gitar, jago semua. Dia kalau diajak orang, mana produk kau, hasil kau, dia dikontrak orang. Mana lagu baru kau? Kau bilang ada lagu baru, ada nanti dia bilang. Gak mau sabar, gak mau batalin kontrak. Kenapa? Dia belum penuh keyakinan dia bisa produk ini bisa langsung melejit. Begitu produknya keluar langsung melejit. Dia harus yakinkan dulu dalam dirinya. Nah, itu dia. Meyakinkan dalam dirinya. Itu dia. Jadi ingat, realitanya ada komponen. Jangan pikir nggak ada komponennya. Satu aja komponennya kita cabut, hilang realita. Nanti ada komponen apa? Ini yang paling fatal, namanya waktu, time. Harus ada time. Ini bisa panjang, bisa pendek. Contoh, kata Allah ada orang meninggal. Kau kalau ada orang meninggal keluarga kau bisa nggak kerja, bisa lumpuh sebagai manusia. Kau bisa jadi cuma seonggok daging di bumi ini. Karena kesedihan itu tidak pernah sirna dari diri kau. Aku yang membuat kesedihan kau itu sirna, berangkat dari diri kau. Melalui apa? Jadi ini ada realita, ini bisa berkepanjangan. Saya pokoknya nggak mau pacaran, nggak mau kawin, mati. Kenapa laki-laki penipu? Kenapa kau penipu? Ya dulu saya pernah pacaran 2 tahun nggak jadi kawin, ditinggal saya. Terus semua laki-laki sama aja jahat, nggak mau saya kawin, mati. Ya piara ini. Jadi tidak fungsi waktu ya, tidak ini. Ini paling bahaya. Jadi contoh tadi orang meninggal, mau orang tua mau siapapun, kata Allah, aku yang cabut kesedihan kau itu. Ini kalau orang meninggal, maknya orang tuanya sekarang kan 3-4 hari habis itu nggak bisa biasa lagi. Kalau nggak Allah cabut, kata Allah kau lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu dia. Jadi musibah itu, realita itu, musibah udah jadi realita, itu mau ngajarin kita. Musibah itu motivator ulung yang menggerakkan kita. Supaya apa? Kau harus belajar hal-hal yang baru. Kau harus belajar hal-hal yang baru. Sudah, kau pelajarin. Oh, ini aku punya tujuan nih, musibah ini bilang ngomong. Aku ini punya tujuan datang sama kau. Nah, kalau kita melihatnya dari sisi yang baik, dari sisi kita mengingat Allah segala macam, pasti kita lihat musibah ini baik. Ini baik untuk aku musibah ini. Nah, jadi apa namanya? Bukan menimbun tadi apa saya bilang, alasan-alasan yang melumpuhkan. Jadi dia suruh kita belajar lagi, ulang kau belajar lagi, ya kan? Kau harus terima informasi baru. Dalam musibah ini ada informasi baru, ada data baru yang harus kau terima. Ingat baik-baik ya. Jadi ada informasi baru, ada data baru. Kemudian dengan kau belajar lagi, kau harus belajar lagi, kau dapat pengetahuan yang baru. Dengan kau dapat pengetahuan yang baru, kau harus berubah dalam bentuk yang lain. Tidak boleh lagi berubah, tidak boleh lagi seperti dulu. Ini kau dulu, ini harus jadi kau yang sekarang. Itulah tujuan musibah. Kau harus jadi kau yang sekarang, seperti itu. Akhirnya memaksa kita berubah. Kemudian musibah itu kalau kita berani berubah, berarti kita sudah berani ambil resiko. Sekarang kalau kita tanya orang satu dunia, ini mohon maaf ya, mudah-mudahan saya nggak salah, ampun sama Allah. Nabi Adam kenapa terusir dari surga? Kenapa? Kenapa Nabi Adam terusir dari surga? Kenapa? Makan buah. Jadi Allah bilang ya kan waktu sama Nabi Adam. Ini dengar ya. Kalau lihat ini ayat Quran pakai perkataan ini dan itu. Ini dan itu.
Ibrahim, jangan kau dekati pohon ini. Jangan kau dekati pohon ini. Berarti jarak Allah sama Nabi Ibrahim jauh apa dekat? Jangan kau dekati pohon ini, ayatnya. Berarti pada saat itu jarak Allah dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Adam jauh atau dekat? Dekat lah, orang ini kok, ya kan? Kau tahu ini, kau tahu nggak ini? Pasti kalau orang dengar mobil, oh jaraknya dekat, dia bilangnya ini kok. Tapi kalau saya bilang, coba kau lihat itu, berarti jauh. Ya kan? Ini, jangan kau dekati pohon ini, kata Allah. Begitu Nabi Ibrahim mendekati pohon itu, sudah. Terus Allah, kalau ayat itu diterjemahi, artinya Allah menjerit. Allah menjerit. Hai Ibrahim, kenapa? Hai Adam, kenapa kau dekati pohon itu? Sekarang jaraknya jauh apa dekat? Jadi luar biasa Quran itu, sampai telitinya begini. Pakai kata ini dan itu. Hai Adam, kenapa kau dekati pohon itu? Kan udah dibilang jangan dekati. Langsung satu dosa, langsung berjarak. Gak tahu berapa ribu tahun cahaya jarak. Dan ini ayatnya. Jadi orang bilang, kenapa Ibrahim terusir dari surga? Karena dia mendekati pohon itu. Tapi saya memandangnya lain. Boleh kan? Boleh. Menurut saya, dengan kejadian peristiwa ini, dan ini mungkin kejadian ini memang Allah yang maha tahu, ini pasti akan terjadi. Pada saat Nabi Ibrahim mendekati pohon itu, ya, Nabi Ibrahim mendekati pohon itu, berarti dia harus buat apa dulu dalam dirinya supaya dia bisa dekati pohon itu? Harus membuat suatu apa? Nabi Ibrahim harus membuat suatu apa dulu baru dia bisa dekati pohon itu. Dia lihat pohon itu, ya. Sekarang dia mau dekati, nah dia lihat, dia pikir, apa dulu yang harus dia buat supaya dia bisa dekati pohon itu? Tahu kalian ini? Keputusan. Kalau dia tidak buat keputusan, dia nggak bisa dekati pohon itu. Dia harus buat keputusan dulu. Jadi Allah melihat Nabi Ibrahim sudah mampu, sudah berkembang ilmunya, dia sudah mampu buat sebuah keputusan. Artinya dia sudah layak menjadi khalifatul fil ard, sudah layak menjadi khalifah di bumi, sudah layak untuk turun ke bumi. Karena di bumi nanti banyak pilihan. Kalau banyak pilihan, itu orang itu harus mampu, harus seorang decision maker yang baik, seorang yang pembuat keputusan yang baik. Makanya dia keluar, terusir dari surga. Tapi sudah ada modal, modalnya apa ini? Cuma modalnya sudah mampu buat keputusan, bukan pintar. Jadi kamu nggak usah merasa ini kan bodoh, nggak apa-apa bodoh, nggak ada masalah, bodoh itu nggak ada masalah. Yang penting mampu buat keputusan. Jadi saya dulu ngajar sekolah Betawi, Alman Surian namanya. Saya tuh murid saya SMP. Ini gimana ini cara ngatasinya? Muridnya kelas 2 SMP, asal putih dikit, cantik dikit, udah nggak sampai kelas 3 SMP, lamar orang. Nanti kalau nggak mau kawin nyaknya sama babenya, anak kualat, anak kurang ajar lu. Di rumah ini ada bangke, maknya tiap hari bilang ada bangke. Oh bangke ya rumah ini, ya rupanya ada yang minta ini anak kita nggak mau kawin, dimarahin anaknya. Ini saya mau hapus ini kebiasaan ini, alhamdulillah berhasil. Caranya gimana? Saya suruh anak-anak itu, asal masuk saya dalam kelas, assalamualaikum, anak-anak tuh berdiri, waalaikumsalam, bim. Terus biar tidak makan asal sekolah, biar tidak makan asal sekolah. Terus kita suruh, nanti dia namanya anak-anak udah pulang ke rumahnya sama kawan-kawannya, biar tidak makan soal sekolah, apa ketularan ya kan? Padahal biar nggak bisa makan di sekolah tidak mungkin, ya kan? Kalau dia bisa sekolah pasti bisa makan, nah, itu dia, ya. Jadi bisa buat keputusan. Jadi yang digendong Nabi Ibrahim adalah sebuah keputusan. Ya. Dan jadi musibah tadi ada. Nah, dia memaksa kita untuk membuat keputusan. Kau harus berubah. Jadi bicara keputusan ini jangan main-main. Ini ayat ini sebenarnya. Jadi Allah melihat kau Ibrahim sudah mampu keputusan layak untuk hadir di bumi. Dah, nanti di bumi banyak pilihan dan sebagainya, kan gitu kan? Berani mengambil resiko. Kemudian berani mengambil resiko bukan sembarangan resiko. Resiko itu harus dipikirkan dengan seksama sebelum diambil.
Ada efek plusnya, ada efek negatif, pasti berdampingan efek-efeknya itu. Harus penuh perhitungan, harus lihat kiri kanan. Udah sebelum kita ambil resiko, tanya sama orang lebih berpengalaman dari kita. Ini gimana nih menurut kamu nih kalau saya buat ambil resiko ini? Ini efek yang menurut saya. Oh, ada lagi efek lain yang kau nggak tahu. Nah, nanti dia lihat ini komponen penyebab kalau kau ambil resiko itu segala macam. Harus ada resiko dalam hidup. Orang tua kita melahirkan kita pun penuh resiko, tapi beranak bolak-balik. Nenek kita anaknya 17 misalnya. Ada resiko, ada nyawa resikonya. Tak main-main, resikonya nyawa. Mesti ada resiko, nggak bisa nggak ada resiko. Semua kayak gitu. Dah, itu dia ya. Jadi kejadiannya, saya kemarin udah nyampein soal per. Per ditekan, per. Belum ya? Nah, udah lihat ya, per. Bekas. Nih. Ini per. Kayak gini kan aja lah. Nih. Kita tekan ya pakai gaya lah. Ini pos gaya. Kita tekan ya. Tekan. Tarik bisa, tarik lama-lama putus. Kalau dia putus, elastis, kita tarik ke atas, elastisitasnya hilang, habis. Jadi dia nggak bisa lagi ngeper ya. Nah, ini kita tekan, kita balik, tekan. Lama-lama tambah pendek. Akhirnya tekan terus, tekan lagi ke bawah, tekan. Akhirnya dia jadi begini. Nah, ini pernya. Udah nggak bisa lagi ditekan, kandas, mentok dah. Ini dalam berjuang kau pakai metode pegas ini per. Tekan, nggak bisa lagi, habis, dah mentok, dah kandas, nggak bisa. Sekarang kita mau lepas tangan kita. Kalau kita lepas, apa yang terjadi? Pernya akan ngapain? Apa pernya misalnya kita tekan begini, begitu kita lepas tangan kita terus dia ini, apa gitu? Enggak, jadi gimana? Loncat. Pernya loncat. Ya, ini kita buat pernya akan loncat. Dia terbang ke atas. Loncat ya. Itulah perlunya penekanan. Itulah perlunya kesulitan. Itulah perlunya kita dengan halangan, rintangan segala macam. Itu dia. Makanya kita perlu kesusahan. Itu perlu dalam hidup ini supaya kita bisa loncat. Terjadi kuantum. Loncatan. Kuantum itu lompat. Kuantum itu sebenarnya dari fisika klasik dengan fisika modern. Itu dari situ terjadi loncatan dalam hidup. Ini harus ingat baik-baik teori per, teori pegas namanya. Loncat kita. Jadi orang hebat tuh sekarang. Iya. Tapi waktu gua di sini yang ngerasain siapa? Gua. Penderitaannya jangan tanya. Tapi Anda jangan salah, penderitaan itu bisa dipilih. Nanti saya bisa kasih tahu bagaimana cara milihnya. Itu dia ya. Terus kita lanjut. Yang pertama, hidup. Ini ingat baik-baik. Ingat pertama. Hidup itu kadang-kadang rasional, kadang-kadang irasional. Hidup itu kadang-kadang rasional. Logis lah terjadi kayak gitu. Orang lu bangunnya siang gimana kak? Dimakan ayam, lu punya apa? Lu punya rezeki. Tapi ada yang irasional gimana? Gua bangunnya pagi kok. Habis bangun pagi terus baca ngaji. Habis ngaji terus apa? Habis ngaji gua terus sembahyang doa segala macam. Nah, kalian perlu tahu di zaman Nabi Rasulullah itu pernah begini. Pulang udah siang nengok orang dari masjid. Rasulullah nanya, itu siapa di masjid? Si Anu lagi ngapain berdoa? Usir. Suruh usir Rasulullah dari masjid. Usir. Suruh dia kerja. Pernah lagi Umar bin Khattab nengok orang udah siang masih di masjid. Dari pagi dia beri waktu kita sama Rasulullah sembahyang. Tapi sekarang gak keluar dari masjid, masih doa. Jadi jam 9 siang masih doa juga. Dipukul sama Umar lagi berdoa. Keluar dari masjid. Diusir. Kerja. Suruh kerja. Ada etos kerja dalam Islam. Itu dia. Jadi hidup ini kadang-kadang rasional, kadang-kadang tak rasional. Aku sayang sama dia kok sampai hati dia ninggalin aku. Tak rasional. Maksudnya kalau aku sayang sama dia sayang sama aku. Tapi gak terjadi misalnya. Jadi ingat, hidup ini dia. Karena kita nggak tahu apa yang ada di sisi Allah. Itu dia, nggak tahu kita. Seperti kemarin saya sampaikan, ini ada doa, tapi dari Quran saya ambil, cuma saya tambahi kalimatnya. Ya kan? Karena saya menarik sekali doa Nabi Isa. Ya kan? Nabi Isa dibilang Allah, Isa, apa kau ada menyuruh orang menyembah
Kau bilang sama orang sembah makku, sembah diri aku selain Allah. Nah, bisa bilang mana ada ya Allah mana ada aku bilang kayak gitu. Itu bukan hak aku ngomong kayak gitu, ini ayat ya. Nah, kalaupun aku dibilang kau pasti tahu. Istilahnya ngapain Allah nanya, dia maha tahu. Habis itu Nabi Isa bilang apa? Ta'lamu ma fi nafsi. Kau maha mengetahui apa dalam diri aku. Wala ta'lamu ma fi nafsika. Aku nggak tahu apa yang ada dalam diri kau. Innaka alamul ghuyub. Kau maha mengetahui segala yang gaib. Nah, jadi saya jadiin doa itu. Jadi saya tambahin Ya Rob innaka. Cuma itu aja yang saya tambah. Ya Rob innaka. Habis itu saya ambil dari ayat tadi. Ta'lamu ma fi nafsi. Ya Allah Tuhanku, sesungguhnya Engkau maha mengetahui apa yang ada pada diri aku. Dan aku, nah itu udah ayat berikutnya kan. Wala ta'lamu ma fi nafsika. Aku nggak tahu apa yang ada dalam diri kau. Innaka alamul ghuyub. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui segala yang gaib. Itu saya jadiin doa. Saya rasa cantik itu doanya ya kan, karena pakai ayat ya kan. Udah. Ada lagi satu hal. Kadang-kadang gangguan ini, ketidakpastian ini, ingat baik-baik. Gangguan ketidakpastian ini bisa mengalahkan keyakinan kita. Bisa mengalahkan keyakinan kita. Contoh, kalau mau lebaran orang belanja nggak untuk anaknya beli pakaian, beli sepatu, belanja ya. Untuk diri dia juga belanja kan, beli celana baru, baju baru ya kan, pasti kan. Istrinya mungkin beli mukena segala macam. Ini seminggu lagi mau Idul Fitri. Sekarang saya mau nanya, apa ada jaminan dia sampai Idul Fitri nanti masih hidup? Ada jaminan? Nah, tapi itulah, ya kan? Ketidakpastian bisa mengalahkan keyakinan orang. Ketidakpastian itu bisa mengalahkan keyakinan orang. Makanya saya bilang tadi di sini, kadang-kadang ketidakpastian itu dia bisa mengalahkan keyakinan kita. Wah, ini keadaan perusahaan kita udah begini-begini. Aku yakin kita harus buat kayak gini, kayak gini. Iya, datanya mana? Ini datanya, pasti datanya. Ya pastilah kan mesti dikumpul lagi. Dikumpul berapa lama? Kapan kita membuat keputusan? Ngasih rapat-rapat aja kumpul data tapi nggak ada keputusan, terus nggak ada action, nggak ada apa-apa. Nah, ini perusahaan bisa kayak gitu, diganggu sama ketidakpastian. Kenapa? Untuk itu kita perlu doa. Tolong ya Allah, kuatkan, teguhkan keyakinan aku bahwa dengan cara kami ini, keyakinan kami ini, kami bisa berhasil, perusahaan bisa melejit seperti dari ini melompat ke atas segala macam. Itu dia. Terus ingat lagi, ingat baik-baik ini ya. Kepercayaan itu dasar segala hubungan. Kemarin sudah saya sampaikan. Kepercayaan itu dasar segala hubungan. Saya bisa masuk ke tempat ini, dibolehkan masuk ke tempat ini karena kalian semua percaya sama saya. Termasuk Ibu Anggi percaya sama saya. Maka saya boleh masuk sini. Coba kalau kalian nggak percaya sama saya datang cekluk masuk, pasti kalian usir saya. Atau kalian gebukin atau apalah. Jadi ingat baik-baik, kepercayaan itu dasar hubungan. Ngobrol sama klien, calon pelanggan. Bapak, Ibu, selamat sore Bu, sore begini. Timbulkan dulu kepercayaan dia. Kalau dia percaya, sikit aja dia percaya, pasti menarik. Problem yang kalian hadapi, nah, tapi jangan jadi alasan nanti sama Ibu Anggi kalian jadikan alasan. Ada orang kerjaannya, tahu? Rumah, aku harus pulang ini. Ngapain kau pulang? Oh nggak bisa, aku ada perlu penting kan di rumah. Sampai rumah duduk, tahu kan? Ngapain dia duduk rumah? Hampir remote control nonton TV, cetek nonton TV. Seberita sekilas. Tadi bapak perkosa anak. Ditikam maknya bapak yang mati. Mampus. Perampok di jalan. Taruh di tikungan, naruh oli. Sehingga orang jatuh. Wah Haji naik Vespa pun jatuh. Pembunuhan terjadi. Tetangganya dibunuh, dibacok, dirampok. Itu ditonton tiap hari. Bunuh, perkosa, rampok, tikam, semua segala macam. Itu tiap hari ditonton. Terus lama-lama apa yang terjadi? Karena sering kali dia tonton, apa yang terjadi lama-lama? Aduh, ini bisa bahaya aku ini. Ini bisa terjadi sama diri aku. Arisan bodong. Ini arisan bodong. Penipu nih pasti. Ditangkap. Sudah menilap duit 20 miliar. Travel haji umrah bodong. Makan duit dapat 50 miliar. Sekarang ketangkap. Tiap hari nonton kayak gitu. Banyaknya penipu. Haji pun ditipu orang. Berani orang zaman sekarang. Haji nipu. Gak lama masuk telepon kita. Sore Bu, sore. Dari mana ya? Ini Bu, kami mau nolih produk. Kau penipu kayak TV aku tonton ini. Bodong semuanya. Gimana kalian hadapinya? Gimana kita mau merubah pikirannya dari jauh?
mesti saya tulis, papan tulis. Dari jauh saya mau tulis supaya saya ingat. Saya tadi bilang perlu whiteboard. Dari jauh. Bagaimana kita merubah dirinya dari jauh? Nanti kalau kita telepon dia sesuai dengan harapan kita. Tiap hari besok nonton lagi TV begitu lagi. Supir angkot nabrak orang, ditikam, mati lagi. Bodong lagi, tipu lagi. Awas WhatsApp sekarang ada pesan ini, nanti dikurasnya duit Anda semua. Tipu lagi. Tiap hari dia nonton kayak gitu. Ini gimana mengikis yang sudah terekam di dalam otaknya? Bisa nggak kita kikis nih dari jauh? Nah ini dia, mau kita kikis bisa nggak? Insya Allah ada metode. Percaya friend. Insya Allah bismillah. Saya ikutin ini dengan serius dan paham apa yang saya sampaikan. Oke, tinggalkan dulu itu. Yang kita apa namanya? Kita lanjutkan lagi. Jadi kepercayaan adalah dasar segala hubungan. Kalau ibu itu percaya sama kita, bapak itu percaya sama kita, itu pasti lanjut hubungan. Pasti. Walaupun sedikit dia percaya, pasti lanjut. Insya Allah lanjut. Jadi gini deh, kalau nelfon saya jangan jam segini, saya di kantor. Kalau nelfon saya ya bisa habis isa. Habis isa berarti Islam. Udah enak, udah garapnya. Udah enak habis isa. Assalamualaikum Pak Haji. Walaupun dia belum haji, nggak tahu lah Bu Haji. Nah, ya kan? Oh saya belum haji. Saya doain Bu, insya Allah bismillah ibu nanti diundang Allah ke Mekah yang haji. Betapa gembiranya dia. Ini udah pendekatan karena udah ada modal percaya. Terus yang kedua, ini di kantor suka terjadi. Ingat, prestasi itu adalah atas usaha banyak pihak. Jangan mengklaim ini bisa terjadi ini semua aku biar kau tahu. Ini semua nggak ada, udah aku bikin baru ini ngikut semua. Loh, kok bisa kayak gitu? Emang kantor ini ada karena kau? Kau kan makan gaji di kantor ini. Kalau kita mau kasar, semua yang ada di sini tuh kita semua kumpul di sini ada hubungannya dengan hasil. Kita semua kumpul bukan hanya di ruangan ini. Semua yang kumpul di kantor ini ada hubungannya dengan hasil. Sekalipun dia cleaning service, sekalipun dia tukang masak di dapur, itu ada hubungannya dengan hasil. Kalau cleaning service nggak bersihkan ini, nggak mengkilat ini segala macam, bisa kita kerja bawa bangke ruangan ini? Nggak bisa kan? Kita bisa masuk ruangan ini karena bersih, dipel, di segala macam lah. Perempuan lebih tahu. Ya kan dipakai ini kamar sikat, kamar mandi disikat semua. Itu dia. Jadi semua yang ada di kantor ini harus ada hubungannya dengan hasil. Jadi prestasi itu adalah atas usaha banyak pihak. Itu dia. Ya. Nah, tiba-tiba ini adik ini misalnya siapa nama adik ini? Yeti. Desi ya. Desi misalnya. Si Desi ini tiba-tiba buat sesuatu terus banyak yang niru. Udah. Kalau dia punya sesuatu nggak banyak yang niru, itu nggak jadi apa-apa, nggak kenal. Tapi semua niru, bagus ide dia. Yuk kita pakai, rame-rame kita pakai. Meningkat penjualan di perusahaan ini, meningkat perusahaan ini jualannya, berarti prestasi atas usaha banyak pihak. Kalau dia sendiri nyampein dia terbatas. Kalau targetnya satu hari satu orang, berapa tahun nanti nunggu baru bisa top. Tapi kalau rame-rame main keroyokan, kalian lihat serigala itu. Serigala itu singa punya matanya. Fokus, kalian mau tahu fokus? Saya kasih contoh supaya kalian fokus. Kalian suka nonton film binatang nggak? Binatang harimau ngejar sapi, suka nggak? Coba lihat ya. Ini belajar dari binatang, ini luar biasa ilmu. Kita lihat. Ini ada harimau dia ngintip. Waduh, ajib. Makanannya banyak nih. Wow, itu biasanya sampai berpuluh ribu bisa itu. Sapi-sapi yang ada di hutan itu, ya kan? Di Afrika itu bisa sampai 10.000 bisa puluhan ribu, bisa ribuan lah pokoknya. Dia lihat dari jauh, harimaunya sandar, yang tai. Dia lihat dulu. Wow, luar biasa. Gemuknya. Ini untuk aku kalau makannya bisa seminggu nggak makan lagi nggak apa-apa, kenyang aku. Gemuk. Ini kurus, ini dia lihat. Tahu kalian apa yang dilihat itu? Yang dia sembunyi dia lihat itu. Dia lihat yang mana mau kutangkap. Ini persoalannya. Dia buat keputusan ini. Dia buat keputusan dulu. Ini problemnya ya. Aku ini sambil nyantai ya. Aku ini udah lapar kali. Berat kali lapar ya. Udah gak tahan lagi sebetulnya. Kalau bisa daging aku sendiri mau aku makan nih. Saking laparnya. Yang mana aku pilih ya. Aku harus cepat makan biar bertenaga lagi. Aku cari aja lah yang anak. Nah, lihat ya. Aku cari aja yang setengah anak, itu setengah muda, nggak tua, nggak muda, setengah muda. Ini bagus nih, lihat. Oh ini aja aku kejar.
Tapi ini kalau aku kejar berat. Karena harimau ini dia bisa lari cuma sebentar, nggak tahan lama dia. Lebih sapi itu kalau lari bisa tahan lebih lama, cuman kecepatannya kalah. Enggak lah, aku nggak mau ini. Kalau ini agak panjang prosesnya, pergumulannya agak panjang. Lebih bagus aku ambil yang satu lagi itu, karena agak pincang sedikit tengok. Itu enak tuh ngejarnya, agak pincang. Dan sedap sekejap udah dapat aku. Udah dia kejar. Waktu dia kejar itu, jangan marah ya kalau saya bilang dia. Waktu dia kejar itu, dia lari. Ini sapi semua sebelah kirinya. Yuk kejar, dia tidak kejar itu. Dia nggak peduli dengan sapi yang ada di sini nggak peduli dia. Yang ada sapi di sini dia nggak peduli. Dia tetap mau yang itu. Itu fokus. Jadi kalau bicara fokus itu udah nggak ada lawannya, nggak ada tandingan di muka bumi. Dia kejar. Kadang-kadang ada sapi lagi ngumpul, sapinya ngelak gini dulu lewat kiri kanannya sapi sepanjang 1 kilometer kiri kanannya sapi, tapi dia nggak ganggu. Dia mau yang itu, dia tidak mau yang lain. Tidak bisa ditawar. Itu sama dengan begini. Kita rame-rame ini buat kesepakatan, buat satu tujuan. Tujuan kita ya, nanti di akhir bulan ini harus tercapai. Apa tujuannya? Tujuannya ini harus tercapai. Sepakat. Bismillah, Allah Akbar, segala macam. Di tengah setelah 2 minggu berjalan, yang satu bilang begini, gimana kalau tujuan kita ini kita rubah? Jadi bicara tujuan tawar menawar, hancur kan? Hancur. Lebih gampang. Dek, nanti kita kawin ya. Kapan? Akhir bulan depan. Akhir bulan depan ya bang. Ini Agustus. Berarti akhir September ya bang. Iya. Di pertengahan September dia bilang, Dek, gimana kalau misalnya perkawinan kita ini? Apa maksud abang? Belum siap dia ngomong. Maksud abang apa sebetulnya? Mau main-mainin aku ya? Abang belum ngomong kan? Ya maksud abang apa bilang? Sebaiknya kita, apa sebaiknya? Akhir bulan ini 2 minggu lagi kita mau kawin. Abang kok ngajak nawar-nawar tujuan? Tujuan buat baik kok ditawar-tawar. Mau berbuat baik tujuannya kok ditawar. Ingat baik-baik. Ya? Itu dia. Jadi nggak bisa ditawar. Jadi prestasi itu atas usaha banyak pihak. Ingat yang berikutnya nomor 4. Saya lompati ya. Kalau kita tanam rumput, padi datang kan? Ini kita nanam rumput, tiba-tiba tumbuh pohon padi, ada nggak? Enggak. Tapi kalau tanam padi, rumput datang bisa? Sunnatullah, the law of nature. Kau tanam padi, rumput datang. Kau tanam rumput, padi tak datang. Kau tanam padi, rumput datang. Gangguan nggak rumput ini? Gangguan. Memang harus begitu. Semua yang enak-enak, semua yang menguntungkan dibungkus dengan gangguan, dibungkus dengan kesusahan, dibungkus dengan kesukaran. Memang begitu sudah. Memang begitu modelnya dibuat Allah, didesain begitu sama Allah. Itu dia segala macam. Jadi ingat baik-baik, tanam padi, rumput datang. Ini maksud saya. Jadi kalian kalau ngadapin orang semua supaya gak kecewa gitu. Ini namanya conditioning ya. Ingat, ilmu itu berawal dari intuisi. Nah, intuisi itu ini. Coret-coret di kertas ya. Entah berapa banyak saya coret-coret. Saya buat board, tulisan boardnya pun mungkin salah, BOAT saya buat. Betul tulisnya gitu. Gak tahu juga saya. Kadang-kadang saya buat kontainer board, gak tahu saya. Coret-coret segini banyak, mau nyari ide nih. Alhamdulillah kita mau idenya. Itulah saya bilang tadi, mudah-mudahan ide ini belum pernah dipakai sama orang. Baru kita pertama sebagai penyampai gagasan. Jadi intuisi ini perlu. Jadi kalau ada orang ngomong nanti kau bisa tahu dari ngomongan dia, kamu bisa tahu. Tek, ini model orangnya kayak gini. Ini gaya orangnya kayak gini. Selamat. Izin direkam nggak apa ya? Oh boleh. Tapi udah telat lah ya. Tapi itu ada kok rekamannya Mas Masud ada. Ya, sudah. Iya. Ya, merekam sebentar loh. Itu ada masuk dulu. Nanti bisa diminta masuknya. Aduh. Tapi bagus sekali actionnya kalau direkam tadi. Udah kayak sinetron nih kan. Ya. Kalau kita tanam padi, dirayakan orang yang mana? Panen. Lucu ya? Oh, ini hari kita panen padi, yuk kita rayakan. Nah, ini bikin pesta lah, pesta apa panen padi ya kan? Nah, kalau saya bilang nggak betul itu. Kalau panen itu bisa gagal nggak? Bisa. Nanti kalau kita panen kita rayain, kalau gagal nggak jadi kan?
Tapi kalau nanam bisa gagal nggak? Nanam. Nggak bisa gagal. Kalau nanam benih nggak bisa gagal. Namanya nanam nggak bisa gagal, pasti jalan terus ya kan. Itu kalau nanam. Jadi orang selalu merayakan panen. Kita tidak begitu punya ide, kita doa sama Allah, kita kirim doa kita. Nanti ada soal doa yang belum pernah dengar. Saya rasa ini ciptaan saya juga. Saya juga nggak. Saya demi Allah saya jarang kali buka YouTube. Sama sekali tidak pernah buka YouTube. Jarang sekali. Paling kalau saya mau cari soal Linux, saya kan nggak pakai Windows, pakai Linux. Nggak mau juga sekali saya buka YouTube. Jarang gitu. Mudah-mudahan doa saya ini nanti mau saya bilang ini terkejut lebih kali. Masuk ya kalau lagi. Bukan bunyi doanya, tapi persoalan doanya. Jadi tanam padi itu kan nanti kalau panen dapat duit nggak? Terus kenapa padi? Kenapa rumput datang? Rumput ini datang mau mengganggu pendapatan kita nggak? Saya rasa saya bukan petani. Kalau misalnya kita tanam padi, kita biarin rumputnya gede, mungkin padi nggak dapat makanan kali ya. Mungkin makanan padi itu dimakan sama apa? Sama rumput ya. Mungkin ya, saya nggak tahu, saya bukan. Begitu ya kali itu pertanian. Yes. Jadi ya. Jadi juga padinya bilang macam mana mau hidup mau tumbuh nih, datang rumputnya rakus lagi, rame lagi makan dia. Nah, jadi ada gangguan. Jadi apa namanya rumput datang itu gangguan. Tanam padi rumput datang, pasti ada gangguan. Tidak bisa mulus-mulus semua mau kondusif. Nah kalau mau mulus-mulus semua, jagalah doanya, jagalah hubungan sama Allah. Nah, ini kan kemarin saya udah bilang kan. Tengok ya, nih sama Allah itu harus ini. Kemarin udah saya tulis. Keep, kita pakai kecek London, bahasa Inggris. Ini dia. Jangan bilang Allah itu ada. Itu nggak mengguncang kita punya, nggak kesetrum diri kita. Kalau kita bilang Allah itu ada, lebih bagus hadirkan Allah. Itu lebih baik. Jadi jangan bilang, udahlah ada Allah. Gak begitu berpengaruh. Saya bilang kayak gini ini apa? Sekarang saya tengok di WhatsApp banyak orang, setelah saya jelaskan ini, banyak orang buat di WhatsApp itu kan ada tulisannya itu apa namanya? Hadirkan Allah. Hadirkan Allah. Ini hadirkan Allah. Kata Allah, langit dan bumi tidak mampu menampung aku. Langitnya segitu gede, bumi segitu hebat, besar, tidak mampu menampung aku. Tapi hati orang mukmin sanggup menampung aku. Hati kita yang kecil ini bisa ditumpangi kata Allah. Hati kita yang kecil ini bisa ditumpangi. Jadi keep contact, keep online sama Allah, terus menerus, sering-sering berdoa. Kita harus sering-sering berdoa sama Allah. Terus ingat Allah, hadirkan terus. Nih, hadirkan Allah, hadirkan Allah. Yakini diri bahwa Allah itu hadir dalam diri kita. Kan udah ada diskusi ya tadi kan. Bumi tidak mampu menampungku, langit tidak mampu menampungku. Kan udah ada hadis. Bumi nggak sanggup, langit nggak sanggup. Hati orang mukmin bisa menampung, mampu menampung. Berarti hati kita ini bisa lebih lebar, lebih panjang dari langit dan bumi. Itu dia. Dan jadi ini harus, kalau perlu di tempat tidur kalian itu dibuat kayak gitu. Keep contact sama Allah. Hadirkan Allah. Kalau bilang, saya waktu bilang, waduh bestrum saya tuh bilang hadirkan Allah. Betul itu betul. Iya. Ada problem hadirkan Allah. Ada kebahagiaan hadirkan Allah. Terus Allah itu suka. Allah itu maha pencemburu. Ingat baik-baik. Allah itu maha pencemburu. Kalau kita bilang taulah kekasihku, ada buahnya lagi dari dunia ini, kasihku selain kau. Cemburu Allah. Bisa nanti dicabut Allah, nyawa dia atau nyawa kita segala macam. Hati-hati menggunakan kalimat itu. Ya. Udah? Ingat intuisi tadi. Nah, inilah nulis-nulis ini supaya dapat ide-ide kayak gini. Saya nulis coret-coret keluar. Ini memang udah lama saya tahu. Tanam padi datang rumput dalam. Tadi jadi teringat sekarang. Teringat. Terus dia ngalir kayak gitu. Teringat segala macam. Udah. Ingat yang berikutnya. Nomor 6. Saat gelap. Bayangan milik kita hilang. Gak usah kan lagi. Dekatin dia. Kenapa? Gawat hidupnya. Nanti dipinjamin duit kau. Cuk, hilang semua kontrolnya.
Asal dia nelpon, aduh dia nelpon nggak angkat, hilang. Terus dia bilang, memang manusia ini begini begitu. Dulu ku tolong dia, dulu ku bantu dia, dulu ku antar dia. Dulu waktu emaknya sakit, aku bolak-balik ngantar buah ke rumah sakit. Diungkitnya semua amal baik dia. Kita cukup ngomong, kau tahu, sekarang kau beli di luar, ada matahari. Itu bayangan kau ya. Nanti malam, bayangan kau aja meninggalkan kau. Nanti malam, bayangan ini meninggalkan kau. Padahal dia itu milik kau, bayangan ini. Jadi ingat, bayangan kita aja meninggalkan kita. Setiap hari, setiap malam meninggalkan kita. Apalagi namanya manusia. Tapi kalau kita bilang, oh betul pun dia nggak mau angkat, semoga Allah beri hidayah sama dia. Mudah-mudahan nanti dia telepon balik aku. Atau kalau aku telepon dia balik, dia mau angkat. Doakan yang baik-baik. Itu dia. Ya. Oke. Terus, oh boleh. Basah nih, nggak apa-apa ya. Oke, makasih banyak. Terus berikutnya, kita lihat lagi dalam Al-Quran. Ini malu lah kita. Untuk sampai ke tujuan susah apa gampang? Untuk sampai ke tujuan gampang apa susah? Susah ya. Ini Allah mukul kita manusia. Mukul kita manusia Allah. Gimana cara mukulnya? Ya. Bintang kata Allah dalam Quran, bintang itu bisa ngantar kau sampai ke tujuan. Bintang itu bisa ngantar kau pulang. Kalau kita di laut, kayak kapal zaman dulu nggak ada kompas, ya kan? Nggak ada GPS, nggak ada internet, nggak ada semua. Orang lihat bintang. Oh berarti kita pulang arahnya ke sana. Ini udah salahnya arah. Itu kau tengok bintangnya. Berarti balik. Rumah kita di sana, bukan di sana. Bintang, bukan manusia. Makhluk yang bernama bintang ciptaan Allah bisa ngantarkan kita sampai ke tujuan. Terus alangkah naifnya, lemahnya kita manusia, punya otak, punya hati, punya perasaan, bisa jalan, punya tangan dan sebagainya, bisa bergerak, bisa berkomunikasi, punya bahasa. Bintang nggak tahu punya bahasa apa enggak. Kalau semut punya, ya saya tahu persis kalau semut. Bisa semua, udah kita nggak bisa sampai ke tujuan. Jadi saya kalau nggak bisa ngantar kalian sampai ke tujuan, kalau saya nggak bisa ngantar kalian sampai ke target yang kita harapkan sesuai dengan doa saya sama Allah bahwa ini perusahaan luar biasa, perusahaan ini nggak ada pinjam uang riba segala macam, saya malu sama bintang. Bintang aja bisa nyampein orang ke tujuan, kok saya nggak bisa? Atau kita bersama-sama nggak bisa sampai ke tujuan, malulah kita sama bintang. Dipermalukan Allah kita sama bintang. Nah itu perlu kita ingat baik-baik. Ya. Jadi bintang bisa nyampaikan kita ke tujuan, bisa sampaikan kita kemana tadi? Antar kita pulang. Terus berikutnya apa lagi? Jangan mau, ingat, ini penting ya. Jangan mau disengat oleh penderitaan yang berkelas rendah. Jadi ada pula penderitaan berkelas rendah. Jangan mau disengat oleh penderitaan berkelas rendah. Itu dia. Orang yang miskin, fakir, mustadafin, ya biasanya kena putus asa dan sebagainya. Ya, putus asa dan sebagainya mungkin karena dia nggak punya ilmu. Tapi lebih fatal lagi nggak ada yang ingatkan dia, nggak ada yang ngasih tahu sama dia. Itu lebih fatal lagi, nggak ada yang ngajarin dia. Ya mohon maaf, minta ampun sama Allah, minta maaf sama anda semuanya. Orang kalau ceramah bagaimana? Ini nanti kau di akhirat masuk neraka. Ini nanti kau di alam barzakh digebukin. Emang ada ayat. Fir'aun dan para pengikutnya, surat Al-Anfal. Fir'aun dan para pengikutnya, kami kepung di alam barzakh. Kami kepung. Setiap pagi dan petang kami tunjukkan di mana tempatnya nanti di akhirat. Jadi asal pagi datang malaikat, nih tempat lu di akhirat nanti nih. Neraka apinya hebat, serem. Stres terus jadi pengikut Fir'aun dan Fir'aun di alam barzakh. Sore datang lagi, kan petang, berarti alam barzakh ada pagi ada petang. Tunjukin lagi, ini tempat lu nanti di akhirat nih ya. Tunggu lu, nanti bentar lagi ada akhirat. Apa nggak stres tiap hari tunjukin kayak gitu? Tiap hari tunjukin api luar biasa segala macam. Lama-lama kan terbayang kita masuk dalam api, tersiksa lah. Alam barzakh itu tersiksa udah. Itu dia. Jadi jangan mau disengat oleh penderitaan yang berkelas rendah. Jangan mau, nggak boleh. Kenapa? Karena itu kelas-kelas gimana ya? Astagfirullahaladzim. Ini salah kita semua.
Kita nggak boleh nyalakan orang, salah kita. Kenapa? Ada orang miskin, kita biarkan dalam kemiskinannya. Anaknya nggak kita tolong untuk sekolah. Mesti kita lihat, ini miskin, aku mau ngasih modal nggak bisa. Kalau ngasih modal kan paling tidak 10 juta. Mana ada duit aku 10 juta supaya dia bisa dagang. Tolong anaknya sekolah. Berapa lu bayar uang sekolah sebulan? Sekian. Mana sekolah lu pergi? Pak, ini uang sekolahnya setahun saya bayar. Dan tagih uang sekolah dari orang tuanya. Itu kan ngurangin beban orang tuanya. Ini mudah-mudahan jadi anak, doain anak ini. Mudah-mudahan dia jadi anak hebat nanti. Kalau dia jadi anak hebat, dia akan meneruskan cara-cara kita. Itulah amal zariah kita nanti di kuburan. Jadi kita jangan, ya itulah saya kalau lihat di TV begitu. Bawa ayat segala macam, hanya urusan surga neraka. Padahal nasib akan di dunia. Nasib kau di dunia pikirkan, kata Allah, itu ayat. Pikirkan nasib kau di dunia. Jangan sana aja. Kan dunia hasanah, akhirat hasanah. Dunia hasanah. Sama, akhirat juga hasanah. Pikirkan semua. Jangan melulu akhirat. Nah itulah yang nggak bisa. Jadi asal kita dengar orang kita nangis-nangis karena nasi mau dibakar masuk surga, dibakar masuk surga. Kebanyakan dibakar ya masuk surga ceritanya. Jadi kita mau disengat oleh penderitaan yang istimewa. Jadi ini sekarang kau udah tahu. Ini kalau aku bikin gini, aku bisa menderita. Udah tahu kita ini. Ini kalau aku lakukan pasti aku menderita. Gak apa-apa. Kenapa? Karena penderitaan ini yang mau kuambil ini ada di makam di level orang-orang mulia, di makam orang-orang super tajir, makam apa di zona. Ini penderitaan yang mau kuambil ini. Rasa sakitnya akan membuat aku hebat. Mesti begitu. Rasa sakit penderitaan ini akan membuat aku jadi orang hebat nanti, orang sukses. Orang yang bisa nolong keluarga, bisa nolong makku, bisa naikkan haji makku, bisa nyekolahkan adikku, bisa sekolahkan anakku, bisa makan harkat martabat umat Muhammad semua. Nabi Muhammad ku bikin sampai senyum di alamnya sana. Kan Nabi mati syahid udah pasti, gak mati kata Allah di sisi kau. Mana ada Nabi mati gak syahid, ya kan? Ini penderitaan mau aku nikmati dan dia bikin aku bisa jadi hebat. Dipilih penderitaan itu. Udah, aku bisa jadi orang yang kuat, aku ibadahnya bisa tambah baik. Aku bisa rasa sakit penderitaan ini aku mau nikmati. Karena dia bakal aku membuat hebat. Dan memang hanya penderitaan yang bisa membuat kita hebat. Kalau nggak menderita nggak bisa, mesti digucret kayak pernya. Tekan. Sampai nggak bisa lagi ditekan. Habis. Dicoba terus kesabarannya. Hidup ini kan dua. Ada cobaan dan ujian. Sama apa nggak cobaan dan ujian? Nggak sama. Kalau cobaan tes dulu, kasih problem, geger, goncang itu imannya semua, dirinya goncang, kepalanya goncang, ilmunya goncang, dicoba namanya kan, dilihat, oh udah lumayan, udah bagus nih. Jadi ada ujinya, ada uji tes ombak namanya kan, dites dulu, oh paten ini cobaannya, kasih cobaan ini goncang dia, tapi dia tetap tidak mau beralih, tidak mau menyalahkan Tuhan, tidak mau menyalahkan siapa-siapa, dia hanya mau menyalahkan dirinya sendiri. Beda dengan ujian, itu naik kelas. Nah, kalau naik kelas, dicoba, dia dikasih ujian, dites segala macam, bagus. Ini harus pindah makam. Kan makamnya macam-macam. Kalau makam Nabi Ibrahim, di sana sunatullahnya api tidak membakar. Api malah sejuk, masuk dalam api. Aduh, mah dingin kali, minta jaket atau tolong dingin kali. Dalam api, kedinginan. Itu di makam Nabi Ibrahim. Di makam Nabi Musa, lain lagi. Pukul tongkat, laut terbelah. Kapan pula orang bisa belah laut? Bisa gergaji laut, bisa potong laut. Itu ada makam-makamnya semua. Jadi sunatullah di tiap makam itu berbeda. Nah kita bicara makam yang ada di dunia ini aja. Oh saya gak mau menderita. Panggil aja lah malaikat maut, suruh daftar dalam malaikat. Aku udah gak mau lagi di sini. Kalau nggak ngeluh aja sering-sering di WA, ngeluh aja. Nanti malaikat maut datang. Kenapa sih ngeluh aja? Udah capek ya, mau pulang? Ya mau pulang. Berarti bilang aja mau pulang. Nah biar nanti aku panggil tukang cabut nyawanya ada, kata malaikat maut, ya kan? Itu dia. Jadi pilih sengatan penderitaan mau, tapi aku mau pilih yang sengatannya itu bisa aku nikmati, yang sengatannya bisa membuat aku jadi orang hebat, gawi gitu orang, jadi orang yang kuat, perkasa. Perkasa dari sisi apa? Bukan hanya otot, tapi perkasa juga kantongnya, perkasa keuangannya, bisa nolong banyak orang miskin. Cuman jangan nunggu kaya baru nolong orang miskin, nggak dapat itu. Akan bakal terjadi. Allah percayalah, sumpah ya Allah demi Allah. Percaya nggak kau semakni Allah? Kalau aku banyak duit, pasti aku ahli sedekah. Nah, lain. Nanti begitu sudah apa? Sudah jadi orang kaya, ada yang berubah dalam hidupnya apa? Kebutuhannya sedikit, keinginannya banyak.
Kalau kebutuhan bisa pending, nggak bisa. Kalau keinginan bisa. Tapi dalam kenyataan ini perempuan, cantiknya baju ini. Wih, lembutnya, warnanya cocok kali sama kulit aku nih. Tapi uang ini ada 500.000. Ini baju ini 500.000. Kalau aku beli baju, beras di rumah bagaimana? Aku udah janji pula untuk uang beras karung 450.000, sisa 50.000. Alah udahlah, berasnya nanti beli seliter aja. Bajunya dulu. Berarti dia mendahulukan keinginan. Kebutuhan beras seliter, laki pulang. Ya bu, mana beras yang beli? Nah, tenang aja lah Pak, pokoknya makanlah Bapak, kasih ada terus, jangan khawatir. Dia selalu menurut keinginannya dituruti. Keinginan itu biayanya besar, kalau kebutuhan kecil ya kan. Nah, gitu, bedak, pincu segala macam ya kan. Terus ini terakhir sebelum asar, yang ke-9. Nah ini saya dapat ilham juga dari coret-coret ini. Apa ilhamnya? Ingat baik-baik. Ini saya mau gambarkan supaya kalian jangan lupa. Lihat ya. Nih kalian bisa tahu ini ada bandul. Ini ada bandul. Nah, ini ada jam lah, katakan jam. Ya. Jam ada jarum pendek, jarum panjang, ini angka 12, ini angka 6 dan sebagainya. Ini bandul bisa berair kiri kanan. Nah, mana untuk coret-coret mencari konsep ini? Tuh. Bandul ini apa? Problem, musibah, cobaan, gangguan, halangan, rintangan. Dia ini gini. Nah, ini aja 24 jam. Kalau dulu kunci itu ada pernya, kunci. Kalau sekarang pakai baterai, begini aja. Nah, dia terus berair dalam hidup ini. Musibah, problem, cobaan, ujian, gangguan, terus saja. Udah? Awas kesenggol. Kalau kesenggol sama dia, muncullah musibah, datanglah cobaan, datanglah gangguan. Jadi hati-hati menjalani kehidupan ini. Untuk tahu hati-hati macam mana? Lihat Quran, lihat hadis Nabi, lihat hadis Qudsi. Itu dia. Dia terus begini aja. Bisa kena kita, orang tua kita, saudara muslimin muslimat kita. Terus begini, jangan dekati. Awas kalau dia terus berayun. Jangan anggap ini nggak ada. Apa yang berayun ini? Musibah, celaka, kesukaran, halangan, rintangan, gangguan, kesedihan, segala macam. Ini ngayun terus dia. Nah, jangan sampai tak kesenggol. Kalau dia kesenggol, tak dia lengket. Memang lengketnya nggak lama. Kan tadi realitas ada waktunya nih, ya kan? Sebentar lengket, tapi membuat kita susah. Nah, soal lengket-lengket yang di hati kita, nanti jawabannya ayat Quran. Ini luar biasa ayat ini. Semoga yang ayat ini mau saya sampaikan nanti mudah-mudahan juga nggak ada di YouTube, nggak ada di mana-mana. Insya Allah bismillah. Ini udah asar. Nah, kita sholat asar dulu. Setelah asar, insya Allah kita lanjut bismillah ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.